Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Jessica selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Terdistribusi. Pada kesempatan video kali ini kami akan mencoba untuk memberikan video mengenai hosting menggunakan Docker, yakni dari tugas yang diberikan oleh Bapak. Nah, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putih Merat Antonium, NIM 215-1010-50. Saya merupakan mahasiswa kelas A dan teman saya Ibu Dion Aditya dengan NIM 215-1033 yang merupakan kelas A juga. Nah, di penjelasan pertama, waktu dan tempat saya berikan kepada saya Dion. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk postman terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang pertama bisa kita lihat di sini ada get. Nah, di sini kita setelah menjalankan PHP Artisan Server, di sini kita masukkan IP post untuk mendapatkan get datanya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat data, namun di sini kami mengalami masalah dalam melakukan postnya. Nah, dan juga dapat dilihat di sini bahwa pada create post terdapat pesan tidak dapat diautentikasi di sini. Lanjut. Nah, bisa lihat di sini pada saat kami melakukan login bisa dilihat bahwa email dan passwordnya itu sudah diisi. Nah, untuk emailnya itu adalah di sini ada dion@gmail.com. Nah, untuk passwordnya itu adalah 1 sampai 9. Seperti itu. Nah, setelah melakukan send, coba send. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini kita setelah kita melakukan send, nah di sini kita mendapatkan token yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ke bagian get me. Nah, kita pindah ke get me terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah ada di get me. Nah, di sini kita memasukkan key dan value sebagai berikut. Nah, di sini kita masukkan key yang pertama itu ada accept dan value-nya itu adalah application JSON. Nah, yang berikutnya itu ada authorization. Nah, dengan value token yang kita dapatkan tadi gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan send. Nah, maka muncul data sebagai berikut. Nah, seperti di bawah ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke menu logout. Nah, di logout ini kita masukkan token dari yang sudah kita dapatkan pada saat login tadi, seperti itu. Setelah itu kita send. Nah, di sini kita sudah berhasil logout. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini adalah file dari Visual Studio Code yang sudah kami buat. Dimana yang pertama itu untuk menjalankan hosting menggunakan Docker, kita harus memiliki dua file pertama ini, yaitu Docker Compose YAML dan Docker File. Nah, di Docker Compose YAML ini terdapat beberapa sintaks atau perintah-perintah yang akan dijalankan dengan mengambil data atau membangun sebuah kontainer pada Docker itu melalui Docker File.
Nah, Docker file ini yang kemudian akan diambil PHP dengan versinya itu adalah 8.1 Apache, lalu akan di run A2 nmod writer, lalu ada run apt get update dan get install miniye, lalu ada libzip mindev, lalu ada zip, lalu ada unzip, dan selanjutnya itu ada docker php x configuration zip dan docker php exit install zip pdo mysql. Lalu di sini akan workdir ini akan bekerja pada directory file www lalu pada html. Lalu selanjutnya di sini akan di copy, di mana yang di copy itu adalah semua sintak-sintak yang diperlukan untuk melakukan hosting dengan docker. Nah, lalu akan di run show -r dengan datanya itu adalah data storage pada directory var www dan html. Lalu yang selanjutnya ada run cool. Di sini akan mengambil komposernya dari halaman web, yaitu adalah https getcomposer.org installer. Lalu yang selanjutnya akan dilakukan penginstalasi komposer. Lalu setelah itu akan dilakukan artisan survey dengan hostnya itu adalah 000 dengan portnya adalah 8000. Nah, di sini kemudian saya membuka terminal, lalu saya menjalankan perintah docker compose up. Nah, docker compose up ini dengan menjalankan perintah tersebut, maka dia akan membangun kontainer sesuai dengan yang ada di docker compose.yml. Nah, yang pertama itu ada kontainer dbhost. Nah, kontainer dbhost ini yang akan kemudian dibangun, lalu akan dilakukan hosting melalui docker. Nah, database-nya itu diambil dari dbhost. Ya, terakhir di sini ada kontainer UAS system API web hosting, di mana itu adalah directory yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya di sini jika semuanya sudah di-created, maka akan dijalankan dbhost dan lalu dengan sendirinya itu dbhost dan Laravel app-nya itu akan berjalan. Nah, setelah melakukan docker compose up di Visual Studio Code yang tadi, sekarang kita akan menjalankan hostingan dari codingan yang udah kita buat sebelumnya dengan menggunakan docker. Nah, setelah sudah dijalankan sebelumnya, sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan API plus post. Nah, dengan demikian bahwa kita sudah berhasil untuk melakukan hosting dengan docker. Namun dapat lihat di sini data yang ada masih kosong dikarenakan seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa pada bagian post, di create post atau membuat postnya itu kami masih mengalami kendala sehingga kami tidak dapat untuk menambahkan data ke dalam create-nya. Jadi pada bagian ini datanya tidak muncul dikarenakan hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya dari kelompok kami mengucapkan permohonan maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Kami tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.